Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wana Rahmat. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal skripsi yang sudah saya buat untuk mata kuliah Metopen atau metodologi penelitian, yaitu dengan judul Analisis Emosi Siswa Menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengidentifikasi keterlibatan belajar siswa kelas 5. Studi kasus saya yaitu tidak klik produk KPU di 01. Selanjutnya saya akan mulai dulu dari latar belakang, yaitu dengan 4 poin. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh emosi dan keterlibatan belajar siswa. Kedua, pemantauan emosi dan keterlibatan siswa selama ini masih dilakukan secara manual sehingga kurang objektif dan tidak real time. Ekspresi wajah merupakan indikator nonverbal emosi yang dapat diamati langsung saat pembelajaran. Yang keempat, atau yang terakhir, Convolutional Neural Network atau CNN mampu mengenali ekspresi wajah secara otomatis dan akurat, sehingga diperlukan sistem berbasis CNN untuk menganalisis emosi siswa dan mengidentifikasi keterlibatan belajar secara objektif. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana model CNN mengidentifikasikan emosi siswa kelas 5 selama pembelajaran. Yang kedua, bagaimana keterkaitan emosi siswa dengan keterlibatan belajar. Ketiga, sejauh mana kinerja model CNN dalam mendeteksi emosi siswa. Tujuan penelitiannya itu yang pertama menganalisis emosi siswa kelas 5 menggunakan metode CNN. Kedua, mengidentifikasikan emosi dominan dan kaitannya dengan keterlibatan belajar. Ketiga, menilai kinerja model CNN sebagai dasar identifikasi keterlibatan belajar. Selanjutnya itu ada tujuan pustaka dengan kurang lebih terlebih dahulu saya masukkan 4, yaitu ya dengan tahun penelitian 2025 dengan judul CNN untuk deteksi ketertarikan siswa SD. Yang kedua itu ada penulis dari Nawirma et al. Dengan tahun 2025 deteksi ekspresi wajah real time minat belajar. Yang ketiga itu ada Siswantoro dengan tahun terbit 2024 dengan judul FAIR untuk mengukur student engagement. Yang keempat ada Burhanuddin dengan tahun 2025 CNN untuk FAIR di kelas 60 kondisi oklusi. Konsep kuncinya itu convolutional neural network atau CNN. Kedua ada emosi dan ekspresi wajah. Ketiga ada keterlibatan belajar atau engagement. Keempat ada deep learning dan computer vision. Kelima ada evaluasi atau confusion matrix dan matrix. Cara penelitiannya yaitu emosi dasar belum dikaitkan secara lengkap dengan keterlibatan belajar di tingkat SD. Nanti ada rangka berpikir yaitu ada permasalahan, yaitu ada 4. Pertama, permasalahan, pendekatan, proses penelitian, hasil, dan dampaknya. Dengan alur penalaran penelitian. Yang pertama, berangkat dari permasalahan pemantauan emosi dan keterlibatan yang masih manual. Kedua, penerapan CNN untuk menganalisis ekspresi wajah siswa.
Yang ketiga, ada menghasilkan model klasifikasi emosi siswa. Yang keempat, dimanfaatkan untuk mengidentifikasi keterlibatan belajar sampai dukungan bagi guru. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, pendekatan kuantitatif eksperimental deep learning. Yang kedua, ada datanya itu citra wajah siswa primer ditambah studi pustaka sekunder. Yang ketiga, ada 7 kategori emosi. Yang pertama ada senang, kedua sedih, ketiga marah, keempat takut, kelima terkejut, keenam jijik, yang ketujuh netral. Selanjutnya ada proses, yaitu dimulai dari deteksi wajah, resize, grayscale, normalisasi, dan augmentasi. Selanjutnya ada modal CNN, yaitu convolution, selanjutnya pooling, dropout, dense, dan softmax. Selanjutnya itu toolsnya kita menggunakan Python dan TensorFlow atau Keras. Selanjutnya ada OpenCV dan Google Colab. Yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi itu dengan poin akurasi, precision, recall, F1 score, dan forum confusion matrix. Selanjutnya di sini ada lokasi dan jadwalnya. Lokasinya itu di SD Negeri Pondok Cabai Dusara, siswa kelas 5 untuk pembelajaran tatap muka di kelas. Jadwal penelitiannya itu dari Juni sampai dengan Agustus 2026. Dari bulan Juni itu saya studi literatur dan penyusunan proposal serta perizinan dan observasi awal. Di bulan Juli itu pengumpulan rekaman, data citra wajah, dan yang terakhir pelabelan data dan proses. Agustus itu ada pelatihan dan pengujian, ada model CNN, analisis hasil, dan penyusunan laporan. Sekian dari dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.